Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukarramun al-muhtaramun, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya pertama kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita lagi-lagi merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan nikmat kepada kita semuanya. Karena memang seperti itulah Allah mensifati dirinya bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih semua, Allah Maha Penyayang. Apa yang kita butuh Allah kasih, itu adalah Ar-Rahman. Baik, dan kemudian tentunya kita tidak lupa bersolat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahli bait, para sahabat, dan pada umat beliau. Dan semoga kita diantaranya adalah yang selalu berusaha senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tanpa terasa kita sekarang berada pada hari berapa Pak Syaban sekarang? 6 ya Pak ya. Tetapi seiring azan maghrib tadi berarti 7. Seiring azan maghrib sudah 7. Karena kan kalau hijri adalah perpindahnya dari maghrib. Berarti sudah 7 hari Pak kita lalui bulan Sya'ban. Kurang lebih ada sekitar 23 sampai ya 22. Kadang-kadang 29, nanti kadang-kadang 30, tergantung nanti hasil sidang isbat. Kurang lebih 2 pekan, atau maaf 3 pekanan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan yang kita nantikan, dirindu-rindukan, didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman, yakni bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, Syahrullah al-Mubarak. Dia adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keberkahan. Karena memang sebagai seorang muslim, hari-hari terbaik kita ya hari Ramadan itu. Hari-hari terbaik kita ya, detik-detik terbaik kita adalah detik-detik bulan Ramadan. Di situ tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya kepada kita semuanya, maghfirahnya, bahkan istijabah doa dan seterusnya, bagaimana yang sering kita dengar. Maka itu ada detik-detik terbaik, hari-hari terbaik, malam-malam terbaik, siang-siang, itulah yang terbaik, bulan suci Ramadan. Maka tidak salah kalau kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Meskipun kalau ditelisik lebih jauh, itu riwayatnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban baik riwayatnya, tetapi tidak salah kalau kita berdoa, karena intinya selama doa kita positif, doa kita baik, ya ahlan, silakan kita berdoa. Termasuk juga dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selama kita tidak meyakini bahwa itu betul-betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadisnya dhaif tetapi boleh diamalkan selama tidak berbicara mengenai halal dan haram, silakan. Kalau bahasa Indonesia juga silakan saja. Ya Allah, berikan kami di bulan Sya'ban. Bedanya apa dengan Nabi Sya'ban dan Balighna Ramadan? Tidak ada bedanya. Hanya saja ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, sama saja pada intinya. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, kita awali malam hari ini dengan mengingat
mengingat kembali sebuah prinsip hidup, prinsip kita sebagai seorang muslim yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Apa itu? Terekam dalam surah Al-Zariyat. Saya kira kita semua hafal. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah titik mutlak kita, prinsip kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia bahkan. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sebagai seorang muslim, jin manusia, semua manusia. Maka ini mutlak. Ini mutlak mengikat siapapun, dimanapun, ya, bagaimanapun kondisinya, selama Anda manusia, maka kewajibannya adalah illa liya'budun. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, di situ ada an-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Meniadakan. Persis seperti kalimat syahadat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Illanya ada, kecualinya ada. Tasbih as-sabatnya ada. An-nafyu was-sabat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sabatkan dalam syahadat illallah, kecuali Allah. Dalam ayat tadi adalah illa liya'budun. Maka semua aktivitas kita dari A sampai Z, kalau tidak ada nilai ibadahnya, maka kita sudah melanggar prinsip ini. Kita sudah melanggar prinsip yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Zariyat ini. Siapapun kita, maka tadi mengikat mutlak. Anda raja harus ibadah, Anda presiden harus ibadah, Anda perdana menteri, Anda kaya, mohon maaf, Anda kurang beruntung harus ibadah. Maka tadi mutlak mengikat siapapun. Sehingga kalau kita lihat kemudian hadirin yang Allah muliakan, fungsi ibadah ataupun tujuan ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala rangkai dalam ajaran ibadah, ajaran agama kita sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu hampir semua isinya ibadah. Syahadat, baik syahadat pintunya, syahadat legitimasinya, ini pengakuannya, legalitasnya. Kalau tanpa syahadat ya ibadah yang empat ya tidak ada maknanya. Syahadat, kemudian sholat kita ibadah. Apalagi setelah sholat, puasa kita ibadah, zakat kita ibadah, haji kita ibadah. Ini kita sebut dengan rukun Islam, rukun Islam. Jadi salah satu di antara ini enggak ada, batal keislaman kita, kecuali haji ya. Man istata'a ilaihi sabila. Jika mampu, alhamdulillah. Jika dipanggil oleh Allah, alhamdulillah. Jika tidak, kita mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan seperti itu, artinya bisa melakukan ibadah haji. Yang paling tidak, kelima ini adalah manifestasi dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya ini, kalau dalam bahasa lainnya yang disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau Bapak masih ingat, adalah ini bekal modal utama kita, Pak. Modal utama kita dalam hidup ya, yang wajib-wajib ini, yang wajib-wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita semuanya. Kalau nanti kemudian modal yang dikasih di awal ini ya, pada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata Allah sebagai pemilik modal ya, Pak. Saya kasih kamu modal, kewajiban-kewajiban yang 5 ini ya. Nanti ketika balik pada hari kiamat, kalau ternyata ketika ditanya modal ini ada yang kurang, berarti kita sengsara maksudnya. Tapi kalau modalnya tetap, malah ada keuntungannya karena ibadah-ibadah sunnahnya, Masya Allah, inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang beruntung, yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya balik, malah kita mendapatkan keuntungan dari modal yang tadi. Modalnya harusnya 50 juta, balik modal
tetapi karena dia rajin berusaha, rajin beribadah, rajin berusaha dan ibadah sunnahnya, jadi 100 juta, maka inilah kemudian menjadi keuntungan yang besar bagi dia. Hadirin yang Allah muliakan, ini prinsip utama dalam hidup seorang muslim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya kira ini sudah kita pahami semuanya, sehingga sebagai seorang muslim, semua apa yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala selama kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ini adalah ibadah, insya Allah itu bernilai ibadah. Kalau kemudian yang 5 tadi, hadirin yang Allah muliakan, kita klasifikasikan lagi, maka ibadah itu ada disebut dengan ibadah jasadiyah. Apa itu jasadiyah? Secara jasad, fisik bergerak. Ya. Contohnya apa? Kasiyam, seperti ibadah puasa. Kassalah, seperti ibadah salat. Ada orang-orang emang salat harus bergerak, ya ruku, ya takbir, ya sujud dan seterusnya. Ada orang-orang yang tidak bergerak dalam salatnya, iya lumpuh misalkan, yaitu di luar konteks ini ya, karena keterbatasan dia, ada penyakit dan seterusnya. Ibadah jasadiyah namanya. Ada satu lagi adalah ibadah maliyah, mengeluarkan harta, berjihad dengan harta, berjuang dengan harta. Seperti apa? Kaz-zakah, seperti menunaikan zakat. Kas-shadaqah, mengeluarkan sedekah, infak dan seterusnya. Ada gabungan keduanya, fisik iya, maliyah iya, harta iya, fisik iya, kal haji, menunaikan ibadah haji atau umrah. Pergi ke sana harus ngeluarin duit, apalagi sekarang nambah ya Pak ya, nambah biaya haji 2 kali lipat kan? 2 kali nunggunya lama. Nah, ini kalau betul-betul bukan karena takdir Allah, ya sudah. Kalau betul-betul karena kesungguhan kita minta sama Allah, ya Allah, rahmatnya Allah kita minta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya dari segala ini. Kalau ada yang bilang haji itu ya bukan karena kita mampu, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gabungan ya, gabungan fisik iya, maliyah iya, seperti haji dan umrah. Dan hadirin yang Allah muliakan, berhubung kita sekarang berada di bisa dibilang pertengahan atau maaf masih di awal bulan Sya'ban, hari malam ke-7 tadi atau hari ke-7, maka tak salah kita memanaskan mesin nih Pak pada malam hari ini ya. Memanaskan mesin ibadah kita mengenai Ramadan. Kita awali dengan sebuah analogi atau barangkali ya, sebuah permisalan. Bagaimana kalau sekiranya kita berandai-andai ya Pak ya, berandai-andai. Bagaimana kalau seandainya di dalam Islam ini tidak ada yang namanya Ramadan, tidak ada namanya puasa 1 bulan penuh, ya, tidak ada, pokoknya sepanjang itu nggak ada Ramadan, anggap saja tidak ada. Ujung-ujung kemudian ada seorang raja, seorang presiden, seorang penguasa di sebuah negeri langsung mengeluarkan maklumat untuk semua rakyatnya. Apa yang ia sampaikan? Mulai tahun ini kita ada namanya Ramadan. Apa Ramadan itu? Siang-siangnya kita harus puasa selama 1 bulan penuh. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, jangan dekat-dekat dengan istri. Dekat aja nggak boleh, apalagi yang lain. Boleh dekat. Enggak. Misalkan ini dia bilang seperti itu pengumuman. Tanda kutip Ustaz, tanda kutip. Apa yang akan terjadi dari Allah muliakan? Maka akan muncul demo besar-besaran. Jilid-jilid demo ya Pak. Jilid 1, jilid 2 dan seterusnya. Karena ini menurut kita, kalau kita andai-andai,
tidak ada namanya puasa. Ini aneh. Kita harusnya merdeka, mau makan duit kita, mau minum, mau jajan duit kita. Kita merdeka sebagai seorang manusia, terserah kita mau ngapain aja. Tapi ujung-ujungnya penguasa tadi mengumumkan seperti itu, otomatis tidak semua rakyatnya menerima dengan lapang dada. Pasti akan ada yang menolak, pasti ada muncul demo, muncul kerusuhan di mana-mana. Ini aneh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Bahkan kalaupun keputusan itu ketok palu, apa yang terjadi? Ya, saya yakin tidak semua rakyat itu akan bersedia puasa di siang harinya. Ada yang ngumpet, ya. Ada yang ngumpet di dalam rumah, ada yang ngumpet di mana-mana. Ya, ini aneh. Katanya aneh. Tapi masyaallah muslimin yang Allah muliakan, inilah bedanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan dari para raja, bukan dari para rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang tadinya di awal tadi, ya, kalau seandainya Ramadan di awal tadi, ya, raja yang umumin, maka jadilah bulan Ramadan itu bulan yang paling dibenci, Pak, sepanjang tahun. Bulan yang paling dibenci. Ditunggu-tunggu pun enggak bakalan. Tapi beda ketika intolaknya, titik tolaknya adalah ayat tadi, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang kita nantikan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita damba-dambakan sebagai seorang muslim. Maka banyak yang mengatakan bahwa inilah panggilan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya puasa itu kan betul-betul sebagai titik tertinggi keimanan orang-orang kaum muslimin. Titik tingginya ada pada bulan puasa itu. Makanya banyak kesuksesan kalau kita jajal dalam sejarah itu, banyak kesuksesan yang diraih oleh orang-orang kaum muslimin dari zaman dulu sampai dengan zaman kemerdekaan kita. Ya, kita raih kemerdekaan itu, bahkan ya kita sebagai Indonesia banyak kejayaan yang diraih pada bulan Ramadan. Fathu Makkah katakanlah, Perang Badar katakanlah seperti itu. Ya, itu terjadi pada bulan Ramadan karena puncak keimanan, puncak kekuatan iman orang-orang kaum muslimin adalah ada ketika pada bulan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, maka dikatakan di sini inna syahrul Ramadan yu'idun nas ila al-fitrah. Sesungguhnya bulan Ramadanlah bulan yang mengembalikan an-nas, di sini semua manusia kembali kepada fitrah mereka. Fitrah apa itu? Fitrah itu ta'ati awamirillah bihubbin wa sa'adatin wa raghbah. Fitrah utama kita adalah fitrah ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta, penuh gembira dan seterusnya. Makanya begitu bahkan dari belum masuknya Ramadan, 1 hari 2 hari menuju Ramadan itu, kalau dulu di kampung pas saya ke sini itu ibu beli macam-macam makan enak nyambut Ramadan. Insyaallah dulu biasa normal masih kecil kan, ya, beli ya namanya orang kampung jarang-jarang makan ayam. Ya, saya tempe ya. Pokoknya begitu ada Ramadan ya senang banget. Yang tadinya malam-malam sepi, ternyata begitu awal malam Ramadan terasa banget keberkahan. Inilah kemudian yang wallahu alam entah dari mana datangnya muncul rasa gembira kita sebagai orang-orang yang beriman. Ternyata kuncinya adalah Ramadan itu mengembalikan kita menuju kesucian fitrah kita, kebersihan fitrah kita, yakni tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dengan senang, melaksanakan perintah dengan bahagia dan seterusnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, maka
kita lebih jauh sedikit. Ada sebuah pertanyaan di sini. Limadza syara'a Allahu as-shaum? Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Jadi tema kita malam hari ini, Pak, kita coba menggali hikmah-hikmah puasa. Mungkin sering kita dengar, ya, ini mungkin secara pengulangan saja. Karena sekali lagi bahwa kita perlu persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah dalam artian persiapan keimanan, persiapan keilmuan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan shaum, puasa itu. Sering kita dengar bahwa puasa itu diantara tujuannya adalah agar orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu secara sosial, orang-orang yang lebih secara sosial, secara materi, itu merasakan kehidupan orang-orang yang fakir. Begitu Pak ya? Begitu yang kita dengar selama ini. Di satu sisi kita bisa membenarkan itu, tetapi kalau kita pikir lagi lebih jauh, toh yang diwajibkan puasa bukan hanya orang kaya. Tadi kita sampaikan, ente kaya, ente miskin harus tunduk illa liya'budun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika orang puasa, yang diwajibkan puasa apakah orang kaya saja, apakah para presiden saja, apakah para raja-raja saja? Ya enggak. Tadi jadi konteksnya adalah semua. Al-ghani orang kaya harus puasa, al-faqir orang miskin, orang fakir miskin harus puasa. Jadi apa hikmahnya? Hadirin yang Allah muliakan. Tadi sekali lagi, kalau secara satu hal kita bisa membenarkan tujuan itu agar kita merasakan bagaimana susahnya hidupnya orang-orang yang susah mencari makan. Ada orang-orang yang mohon maaf yang makan mungkin sekali dalam sehari, bahkan sehari nggak makan dan seterusnya. Kita rasakan Ramadan, iya betul, itu memang betul. Tetapi ada sesuatu yang lebih spesifik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada satu hal yang lebih khusus yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kan tadi itu yang puasa, yang puasa bukan hanya orang miskin, orang kaya harus puasa, orang miskin harus puasa, dan seterusnya selama mereka orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Maka hadirin yang Allah muliakan, ternyata puasa itu adalah tadribul muslim ala taqwallah ta'ala. Jadi tujuan utama seorang muslim berpuasa adalah semata-mata melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Makanya ayat tentang puasa yang tadi kita sampaikan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan puncak utama kita sebagai seorang muslim ketika dalam berpuasa. Hadirin yang Allah muliakan, jiwa atau demi zat yang jiwaku kata Rasulullah ada dalam genggamannya dari Allah Subhanahu wa taala. La falut famis-shaim, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih bagus, lebih indah, lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Apa penyebabnya? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ternyata sebabnya adalah kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, kita meninggalkan syahwat kita, ya, li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat kita mahal di sisi Allah adalah ketika kita melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Allah, kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak Adam itu kembali kepada dirinya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran khusus
bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ya, wa tajribah athbatat anna as-shaum lahu qudrah ha'ilah ala ib'adil 'asi an ma'siyatihi. Tadi kita sampaikan puasa itu adalah akan mengantarkan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu ketakwaan? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup. Sepanjang hidup, Pak. Bukan hanya satu kali sehari, bukan hanya sepekan, bukan hanya sebulan, tapi sepanjang hidup, sepanjang nyawa di kandung badan. Harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan menurut buku ini, kitab ini, bahwa puasa adalah salah satu sarana yang efektif untuk menjauhkan kita dari perbuatan kemaksiatan. Bagaimana maksudnya? Ya tentu dong, kalau orang yang puasa capek nahan lapar, capek nahan haus sepanjang dari sholat subuh sampai sholat maghrib, tidak akan ridho pahalanya hilang begitu saja. Capek. Kalau ngomong capek ya, mohon maaf Pak, ya capek. Secara manusia capek. Enggak makan, enggak minum. Bahkan ada orang-orang yang berat badannya turun ketika puasa. Ada yang naik ya Pak ya. Yang naik ya mungkin kebanyakan teh nih Pak, pas kebanyakan gorengan pas bukanya. Ada orang-orang yang mohon maaf ketika puasa bawaannya lemas, ya manusiawi. Mungkin ya karena nggak makan, berarti kan capek. Oleh karena itu orang-orang yang, tetapi karena ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, nggak mau rasa capeknya hilang begitu saja. Dia nahan dahaga, dia nahan lapar, nggak mau hilang begitu saja. Oleh karena itu kemudian fayuhawil an yatajannab al-ma'asi mastata'a. Oleh karena itu orang-orang yang puasa pasti akan berusaha menjauhi kemaksiatan, karena ia yakini bisa-bisa naudzubillah capeknya menahan lapar, capeknya menahan haus tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau nanti masih melakukan kemaksiatan. Wabil khusus ma'asyiral muslimin, mohon maaf, wabil khusus adalah terkait dengan nafsu syahwat kita. Ini wabil khusus nafsu syahwat kita. Makanya disampaikan di sini walis-shaumi ta'thiruhu fi kasri hadhihi syahwah. Dan puasa mampu meneburkan syahwat yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manusia. Syahwat tinggi mampu dileburkan oleh puasa. Maka kita tentunya sudah hafal sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan maka hendaklah ya nikah lagi. Ini pemuda ya. Kalau mampu ya silakan menikah. Silakan Ustaz. Ini untuk orang yang belum nikah Ustaz. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj wa man lam yatin. Ini intinya, ini konteksnya, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Bagi kalau tidak bisa nahan gejolak nafsunya, syahwatnya, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hendaklah berpuasa karena puasa itu adalah punya wija, artinya bisa melindungi seseorang dari cengkeraman syahwatnya. Hadirin yang muliakan, ini biasanya kita sering dengar hadis ini ketika khutbah nikah. Khutbah nikah. Tapi ada korelasi yang kuat. Apa korelasinya? Bahwa ya puasa itu bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai. Bahkan kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi itu biasanya kalau bulan-bulan Ramadan, artis-artisnya yang tadinya tidak peduli dengan aurat, ketika bulan Ramadan, apa yang terjadi? Ya biasanya akan menutup aurat. Dengan sendirinya akan menutup aurat. Karena memang ya kan tadi kembali ke awal, karena
puasa, maka dengan sendirinya kita biiznillah kita akan berusaha menjauhi tontonan yang negatif, tontonan yang kurang baik, karena kita khawatir capek-capek puasa nanti tidak akan berdaya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatiri. Maka televisi yang mengejar rating, yang tadinya kemudian ada acara-acara yang tidak ada manfaatnya, bahkan mohon maaf mungkin mengumbar aurat ketika bulan Ramadan, takut kehilangan penontonnya, artisnya kemudian akan mengikuti ya, khususnya cara pakaiannya dan seterusnya. Inilah diantara kemuliaan bulan Ramadan. Ini antara kemuliaan bulan Ramadan. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah tadribul muslim atau tadribul muslim ala taqwallah, melatih kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian apa hikmah puasa? Tentunya hikmahnya banyak Pak, tetapi karena keterbatasan waktu dan tempat yang bisa kita sebutkan, kita kaji pada malam hari ini. Yang kedua adalah puasa itu tadhkirul muslim bimanabi'il fasadi wal inhiraf fi hayatihi. Puasa itu seakan-akan mengajarkan kepada kita ada 3 biang rusaknya kehidupan seorang muslim. Ada 3 jalur rusaknya kehidupan seorang muslim. Dan anehnya ketika puasa, ketiga biang ini ditutup rapat oleh orang yang berpuasa. Apa itu? Di antaranya ada dalam hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, apa penyebab atau faktor yang paling banyak menyebabkan kita manusia masuk surga?" Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ada 2 Pak, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi kalau kita sudah punya ketakwaan, lengkapi dengan akhlak yang baik, inilah penyebab utama banyak manusia yang masuk surga. Sahabat tadi tidak puas. Kemudian wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Baik, kalau dari Rasulullah sekarang kira-kira faktor apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, al-famu wal faraj, lidah dan kemaluan kita. Lidah dan kemaluan kita. Inilah kemudian yang kedua-duanya ini ditarbiyah di bulan Ramadan. Ditarbiyah pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah syahwatul batni, yaitu syahwat perut kita. Selapar-laparnya ketika siang pada bulan Ramadan, aku yakin dikasih 10 juta nggak ada yang berani minum es jus, es apa mama, sop buah, nggak ada yang berani, karena merelakan akidah hanya untuk 10 juta. Selapar-laparnya ketika kita bulan Ramadan, bener. karena nggak main-main ya. Kalau kepepet Beda lagi. Ini manusia muslim yang normal, yang betul-betul puasa, dia. Bukan meriang, bukan sakit, bukan apa-apa. Ya, kalau sakit ya silakan saja. Dan betul-betul dia puasa, dia segar bugar. Betul-betul puasa itu normal. Selapar-laparnya menahan puasa, dikasih makanan enak apapun, nggak bakal berani membatalkan puasanya. Karena tadi itu ya ayyuhalladzina amanu, berangkatnya dia puasa karena keimanan dia. Imannya kuat, nggak bisa dibeli dengan 10 juta, 20 juta loh. Kecuali kalau imannya lemah seperti itu. Baik, syahwatul batni, imtina'ul muslim 'anil halali min at-ta'am wa laysa al-harami faqat. Bahkan ketika puasa pun
Yang dilarang adalah yang halal juga dilarang, apalagi yang haram. Bahkan selama ini ya syahwatul batni ini penyebab orang-orang tidak peduli dari mana dia mengambil uang, cari uang dan seterusnya, menghalalkan berbagai macam cara. Bahkan yang halal saja Allah minta kita kontrol pada bulan Ramadan, apalagi yang haram. Yang kedua, ini yang disampaikan tadi, syahwatul farji, yaitu syahwatnya kemaluan kita. Istri kita tentunya ya halal. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, silakan datangi bagaimanapun. Anna syi'tum. Anna syi'tum itu banyak tafsirnya. Ada yang bilang kapanpun, ada yang bilang bagaimanapun, ya dan seterusnya. Artinya dia halal. Itu sudah umum kita ketahui semuanya. Tetapi istri yang halal pun ya, kita dekati dan seterusnya pada siang hari bulan Ramadan itu kemudian dengan keimanan kita jauhi istri kita. Tidak berani untuk macam-macam. Yakadu yakunu hadha asy-syahr huwa asy-syahrul wahid alladhi yaqna'u al-muslim nafsahu bi darurati ghadd al-basar. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, karena kita takutnya tadi kita dengan syahwat kemaluan kita ini, maka kemudian dengan sendirinya pada bulan Ramadan itu sepertinya Ramadan adalah hanya satu-satunya bulan yang mengajarkan kita menahan pandangan. Tadi itu Pak, kita sampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali kata Rasulullah, na'udzubillah kita diantaranya, banyak sekali kata Rasulullah orang-orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya illa al-ju' wal 'atash, kecuali ia rasa lapar, ia rasa hausnya saja. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran apapun bagi puasa dia. Na'udzubillah. Wallahu a'lam, jangan-jangan penyebabnya adalah apa? Syahwatul farji, syahwat kemaluan kita yang belum kita kontrol baik-baik melalui ghaddul basar, menahan pandangan. Karena menahan pandangan ini, mohon maaf, bisa mengurangi, mengikis pahala puasa yang kita lakukan. Hadirin yang muliakan. Dan yang ketiga adalah tadi yang pertama Pak, biang kehancuran kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah syahwatul batan, syahwat perutnya ya. Karena merasa lapar banget, menghalalkan berbagai macam cara. Ada orang yang gak lapar padahal ya, tapi tetap menghalalkan berbagai macam cara. Yang kedua adalah syahwatul farj, syahwat kemaluan kita ya. Dan ini biang utamanya adalah pandangan kita, menjaga mata. Dan Ramadan hadir kemudian menuntun kita hati-hati dengan pandangan, karena pandangan bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah syahwatul lisan. Ini yakni adalah syahwat ataupun maksudnya adalah ngomongin apa aja yang nggak peduli, apakah itu ghibahnya, apakah namimahnya, apakah membicarakan aib orang lain. Dengan sendirinya ketika kita berpuasa, insya Allah kita akan kontrol lidah kita. Dan ketiga ini adalah biang kehancuran seorang muslim, dan anehnya, uniknya, semuanya dikontrol ketika datang bulan suci Ramadan. Maka betullah Ramadan sebagai sarana tadrib, sarana pelatihan kita selama 11 bulan yang akan datang, semua dilatih pada bulan Ramadan. Dan terakhir, hadirin Allah muliakan, adalah di terakhir sedikit saja, ini sering disampaikan, tapi lagi-lagi kita perlu pengulangan bahwa kita puasa nanti kita beda-beda. Ada namanya shaumul umum, itu puasa hanya umum. Artinya ya kaful batni wal farji,
perutnya nggak terisi makan, nggak terisi minum, kemudian mohon maaf kemaluannya tidak ditunaikan, cukup. Ini artinya puasanya umum, ya Pak, puasa umum. Yang kedua adalah shaumul khusus. Inilah puasa orang-orang saleh. Apa itu? Ya. Plus tadi yang pertama enggak mau membatalkan puasanya dari perut dan kemaluan. Plus juga adalah bikaffil jawarih 'anil atham. Dia berusaha menjauhi segala hal-hal yang membatalkan puasa dia. Ini Pak yang kedua. Dari pandangan tadi, dari lisan tadi, ya, dari macam-macam yang tidak bermanfaat pada puasa kita. Dan yang ketiga adalah saumi khususil khusus. Ini orang-orang yang VIP lah kira-kira. Tadi yang pertama puasanya orang biasa, yang kedua puasanya orang yang khusus, yang ketiga adalah puasanya orang yang khusus daripada khusus. Apa namanya? VIP. Sekali lagi, puasanya orang biasa, VVIP. Dan yang ketiga ini adalah penjelasannya, dia lebih kepada saumul qalbi. Ternyata apa ini? Hatinya yang puasa. Dia sudah selesai dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia sudah selesai dengan amal-amal solehnya, dan intinya adalah dia melakukan itu semuanya betul-betul berangkat dari qalbunya dia, dari hatinya dia, dari ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini muta'alliqun billah, semuanya semata-mata nggak peduli lagi dengan balasan apapun. Udah nggak mikirin ini apa, udah nggak mikirin nanti buka pakai apa ya, udah nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Udah nggak mikirin gorengan, udah nggak mikirin Allah, pokoknya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih ya kan buka pakai apa, Pokok itu. ntar minum apa ya, lihat siang-siang, lihat pada asar, apa namanya itu, cari bukaan. Jadi kita buka pakai apa. Kalau orang yang ketiga ini Pak, kita nggak peduli, dia buka pakai, pokoknya nggak ada dalam benak dia buka pakai apa, sholat pakai apa, semuanya ini perintah Allah. Saya puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak-bapak sudah sampai yang ketiga ini luar biasa. Minimal kita berusaha adalah yang kedua, yaitu kita jauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita, dan sekaligus juga kita melaksanakan sunnah-sunnah puasa dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini tazkirah Bapak sekalian bagi saya pribadi, bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi